Delapan cara si narsistik merusak acara khusus Anda. Si narsistik memiliki cara unik untuk mengubah acara yang menggembirakan bagi Anda menjadi pengalaman yang menegangkan atau menjengkelkan. Acara khusus seperti ulang tahun, wisuda, hari raya, pernikahan sahabat, liburan atau sekedar kumpul keluarga mengalihkan fokus Anda dari si narsistik kepada acara tersebut, sesuatu yang mereka anggap tidak dapat ditoleransi. Sebagai tanggapan, mereka sering bertindak menggunakan berbagai taktik untuk menyabotase acara yang Anda tunggu-tunggu untuk mendapatkan kembali kendali atau perhatian. Berikut adalah 8 cara si narsistik merusak acara khusus Anda. 1. Menyebabkan pertengkaran menjelang, selama, atau setelah acara. Si narsistik seringkali memulai pertengkaran menjelang, selama, atau setelah acara berlangsung untuk menciptakan kekacauan. Sebelum acara dimulai, mereka memulai pertengkaran atas sesuatu yang sepele, menyebabkan ketegangan dan membuat semua orang merasa gelisah. Mereka juga dapat memicu konflik selama peristiwa tersebut, menarik orang ke dalam perselisihan atau bahkan menyebabkan keributan besar. Setelah acara selesai, mereka mungkin menyalakan kembali pertengkaran, seringkali membingkai diri mereka sebagai korban untuk mengalihkan perhatian dari perilaku buruk mereka sendiri. Dengan melakukan ini, mereka memastikan bahwa acara tersebut tidak dilupakan, dan alih-alih menjadi acara yang membahagiakan, acara tersebut menjadi terkait dengan konflik. Hal ini tidak hanya merusak acara tetapi juga memastikan mereka tetap menjadi pusat perhatian, bahkan jika perhatian itu negatif. 2. Berjanji melakukan sesuatu untuk acara, tetapi tidak menepatinya. Si narsistik terkenal karena membuat janji-janji besar tetapi dengan mudah gagal menepatinya ketika sudah waktunya. Mereka mungkin menawarkan bantuan untuk bagian penting dari acara tersebut, seperti mengatur makanan, membeli hadiah, atau mengatur tempat, lalu mereka menghilang pada menit terakhir atau mereka melakukan pekerjaan yang buruk. Hal ini membuat orang lain terpaksa sibuk memperbaiki situasi atau menutupi kekurangan yang ada. Kegagalan mereka untuk menepati janji mungkin disengaja. Ini adalah cara untuk menciptakan stres bagi orang lain dan untuk mengendalikan situasi. Dengan membuat orang lain bergantung pada mereka dan kemudian berkinerja buruk, si narsistik menegaskan kembali dominasi mereka, memastikan bahwa keberhasilan acara bergantung pada keinginan mereka. 3. Terlambat datang dan mengharapkan perhatian saat mereka tiba. Mereka akan sengaja datang terlambat, terutama ketika mereka melihat kesempatan untuk tampil dengan megah. Orang narsistik tahu betul bahwa keterlambatan mereka akan menarik perhatian. Ketika mereka akhirnya tiba, mereka berharap disambut dengan meriah, seolah-olah acara tersebut harus berhenti sejenak untuk menyambut mereka. Perilaku ini disengaja untuk memfokuskan kembali acara tersebut pada mereka dengan mengganggu jalannya acara. Sementara semua orang mungkin menikmati acara tersebut, si narsistik memastikan bahwa kedatangan mereka membuat mereka menjadi pusat perhatian orang banyak sekali lagi. 4. Berjanji untuk datang tetapi tidak datang. Taktik umum lainnya adalah berjanji untuk hadir tetapi tidak datang. Si narsistik seringkali akan membuat Anda percaya bahwa mereka akan datang ke acara itu hanya untuk membatalkannya di menit-menit terakhir atau tidak datang sama sekali tanpa penjelasan apapun.
Taktik ini membuat Anda merasa bingung, sakit hati, dan kecewa. Seringkali Anda sudah menelpon atau mengirimkan banyak pesan yang tidak mereka jawab. Perilaku tidak datang ini adalah cara bagi orang narsistik untuk menegaskan kendali dan memberi isyarat bahwa kehadiran mereka sangat penting sehingga dapat membuat atau menghancurkan acara tersebut. Hal ini meninggalkan kekosongan yang memaksa Anda mempertanyakan apa yang salah dan fokus pada mereka, bahkan saat mereka tidak ada. 5. Mengambil sesuatu supaya acara tidak berjalan dengan baik. Si narsistik mungkin akan mencuri sesuatu dari suatu acara, entah itu mengambil perhatian, benda, atau penghargaan atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Misalnya, mereka mungkin mendapatkan pujian karena merencanakan atau mengatur bagian-bagian acara yang tidak mereka ikuti, sehingga mengurangi penghargaan bagi orang-orang yang benar-benar berkontribusi. Dalam kasus yang lebih ekstrim, si narsistik bahkan mungkin mencuri hadiah, uang, atau benda yang diperlukan dalam acara tersebut yang menunjukkan ketidakpedulian total terhadap orang lain. Ini bukan tentang keuntungan finansial, tetapi tentang kendali dan superioritas. Dengan mengambil apa yang bukan milik mereka, si narsistik memperkuat rasa berhak mereka dan bertujuan merusak acara. 6. Menciptakan keributan selama acara berlangsung. Menciptakan kegaduhan adalah langkah klasik lain yang digunakan oleh si narsistik untuk mengacaukan acara-acara khusus. Entah itu dengan memulai pertengkaran dengan orang lain, melontarkan komentar yang tidak pantas, atau bahkan pura-pura mengalami gangguan emosional, si narsistik memastikan bahwa semua mata tertuju pada mereka. Mereka memanfaatkan drama dan kekacauan, karena hal itu mengalihkan fokus dari acara tersebut kepada mereka. Seringkali, taktik ini berhasil karena orang-orang di sekitar si narsistik ingin menjaga kedamaian dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Akibatnya, orang lain akhirnya menenangkan si narsistik atau menantang luapan emosi mereka, yang pada akhirnya mengalihkan perhatian dari acara itu sendiri. 7. Meremehkan, mengabaikan, dan mempermalukan orang lain. Si narsistik seringkali akan mengabaikan atau meremehkan orang lain selama acara khusus, terutama jika mereka merasa terancam oleh orang lain yang mendapat perhatian. Mereka mungkin melontarkan komentar yang merendahkan, menghina orang lain secara halus, atau mempermalukan mereka secara terbuka di hadapan para tamu. Taktik ini dibuat untuk menjatuhkan orang lain sambil membuat diri mereka tampak lebih superior. Misalnya, mereka mungkin mengkritik penampilan seseorang, meremehkan prestasi mereka, atau mengejek kontribusi mereka pada acara tersebut. Perilaku ini dimaksudkan untuk mempermalukan orang lain dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang lebih menonjol dari mereka. Perilaku ini juga menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan yang selanjutnya menjamin si narsistik tetap memegang kendali. 8. Membuat diri mereka sebagai pusat perhatian selama acara berlangsung. Pada acara sosial, si narsistik seringkali mencoba memposisikan diri mereka sebagai penghibur pesta. Mereka menggunakan pesona, humor, dan cerita yang dilebih-lebihkan untuk memenangkan hati orang banyak, membuat kenalan baru terkesan sambil mengabaikan atau mengabaikan orang-orang terdekat mereka. Dengan menguasai acara, mereka memastikan bahwa mereka menjadi pusat perhatian, bahkan jika itu berarti memonopoli percakapan atau mengalihkan fokus dari acara itu sendiri. Meskipun ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, ini seringkali merupakan bagian dari pola yang lebih besar.
Si narsistik mendambakan kekaguman dan validasi, terutama dari orang-orang yang tidak mereka kenal baik. Perilaku ini berfungsi untuk memuaskan ego mereka sambil secara halus merusak acara tersebut, karena perayaan atau tujuan acara menjadi hal yang sekunder dibandingkan kebutuhan mereka akan perhatian. Si narsistik merusak acara-acara khusus Anda melalui berbagai taktik manipulatif yang semuanya dibuat untuk memastikan mereka tetap menjadi pusat perhatian. Meskipun perbuatan mereka mungkin tampak tidak terduga, tindakan mereka berakar pada kebutuhan yang mendalam untuk mengendalikan dan dikagumi. Memahami perilaku mereka ini dapat membantu Anda mengelola ekspektasi dengan lebih baik dan melindungi kesejahteraan emosional Anda saat berhadapan dengan seorang narsistik. Menetapkan batasan yang tegas, menjaga rasa keterpisahan, dan berfokus pada aspek-aspek positif dari acara tersebut dapat membantu meminimalkan dampak dari perilaku mereka yang mengganggu. Pada akhirnya, dengan mengenali taktik-taktik ini, Anda dapat memperoleh kembali kendali atas momen-momen istimewa Anda dan mencegah seorang narsistik merusak acara Anda.